Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya lah saya kali ini bisa menyelesaikan tugas saya di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu di materi hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Sela Aprilia Murdi Dayanti, SPN, MA. Oke, baiklah. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Clarissa Niki Deborah Simarmata dengan NIM C0C024012. Oke, perkenalan singkatnya tadi. Baik, di sini saya akan membahas poin penting yang akan saya bahas di pertemuan kita pada kali ini, yaitu pertama, pengertian dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Yang kedua, dasar hukum di Indonesia. Yang ketiga, tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat, bentuk-bentuk praktik yang dilarang. Yang kelima, ciri-ciri persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, peran KPPU. Yang ketujuh, sanksi dalam hukum persaingan usaha. Yang kedelapan, contoh kasus nyata. Dan 9, saya sajikan analisa singkat. Oke, kita masuk ke materi pertama, itu adalah pengertian hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Hukum anti monopoli adalah aturan yang mengatur agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu atau beberapa pelaku usaha saja yang dapat merugikan masyarakat. Sedangkan pengertian persaingan usaha adalah kondisi di mana pelaku usaha bersaing secara sehat dalam memproduksi dan atau memasarkan barang atau jasa. Nah, tujuan utamanya itu yang pertama menciptakan persaingan yang sehat, yang kedua melindungi kepentingan konsumen, yang ketiga mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Oke, nah dasar hukum di Indonesia yang tentang materi ini adalah dasar utama hukum anti monopoli di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, lembaga pengawasnya itu adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuannya ada 5. Yang pertama adalah menjaga kepentingan umum. Yang kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang ketiga, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Yang keempat, mencegah praktik monopoli. Dan yang terakhir, menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Nah, materi selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk praktik yang dilarang di Indonesia. Ini ada 3, yaitu adalah perjanjian yang dilarang, seperti kartel atau penetapan harga yang bersama. Yang kedua adalah oligopol. Yang ketiga, penetapan harga atau price fixing. Dan yang keempat, pembagian wilayah pemasaran boykot. Nah, praktik yang kedua adalah kegiatan yang dilarang. Kegiatan dilarang itu seperti kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar secara tidak wajar, persekongkolan tender, atau penyalahgunaan posisi dominan. Nah, praktik ketiga yang dilarang itu adalah penyalahgunaan posisi dominan. Nah, penyalahgunaan posisi dominan ini seperti menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Dan yang kedua adalah diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Gitu. Oke,
Jadi ciri-ciri persaingan usaha tidak sehat itu ada 4. Yang pertama, menghambat kompetitor secara tidak wajar. Dan yang kedua, menipu konsumen. Dan yang ketiga, menempatkan harga yang tidak wajar serta menggunakan kekuatan pasar secara berlebihan. Nah, lantas apa peran KPPU? Nah, peran KPPU itu tugas utamanya itu pertama mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua menyelidiki dugaan pelanggaran, yang ketiga menjatuhkan sanksi administratif, dan yang keempat memberikan saran kepada pemerintah. Nah, sanksi dalam hukum persaingan usaha itu ada 2. Pertama adalah sanksi administrasi dan yang kedua sanksi pidana melalui pengadilan. Nah, sanksi administrasi itu seperti denda atau pembatalan perjanjian atau bisa juga perintah menghentikan praktik monopoli. Nah, kalau sanksi pidana itu seperti denda pidana, kurungan dalam kondisi tertentu gitu. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh kasus nyata secara singkat. Nah, kita misalkan persekongkolan tender proyek pemerintah atau beberapa perusahaan sepakat memenangkan satu pihak. Nah, atau penetapan harga tiket oleh beberapa maskapai secara bersama-sama. Dampaknya apa? Dampaknya itu pertama konsumen dirugikan. Yang kedua harga menjadi tidak kompetitif. Dan yang ketiga pasar tentu akan tidak sehat. Nah, analisis singkatnya itu, hukum anti monopoli sangat penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya aturan, pelaku usaha besar bisa menguasai pasar. Dengan adanya aturan, tercipta keseimbangan dan keadilan ekonomi baik usaha besar maupun usaha kecil. Oke, dari materi yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa hukum anti monopoli dan persaingan usaha berperan penting dalam menjaga sistem ekonomi yang adil dan sehat. Melalui pengawasan oleh KPPU dan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Selamat siang. Dadah.